Saya tidak bisa komen sebelum Jabat tangan. prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak karena itu kan prosesnya masing-masing official. Siap. Yang pasti saya tidak mau pembentukan tim nasional itu ada pemain keturunan Indonesia yang kalian juga sering menanyakan tentang dia, apakah dia ini juga bisa membela dan ingin membela timnas Indonesia atau tidak. Nah, ini adalah Milion Manhoef. Nah, Milion Manhoef ini pemain penyerang, guys. Ya, pemain penyerang di winger kanan kalau nggak salah. Nah, di sini aku lihat di transfer. Oh iya, ini lagi kita tunggu kepastian tiketnya dulu. Mudah-mudahan kalau sudah pasti, Pak Ketum langsung yang akan rilis. Kalau sudah tiketnya sudah pasti, mereka akan datang ke Indonesia. Ya, kita tunggu. Ini tadi kami dengan Pak Dirjen Ahu. Kemudian juga yang sangat penting, kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana. Bikin geger Eropa. Dua bintang masa depan Milion Manhoef dan Kenneth Taylor, putuskan jalani proses gabung timnas Indonesia. Dunia sepak bola Eropa mendadak gempar setelah dua pemain muda berbakat, Milion Manhoef dan Kenneth Taylor, memutuskan untuk menjalani proses bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan ini disebut-sebut sebagai langkah berani yang tidak hanya mengubah arah karir keduanya, tetapi juga berpotensi menggeser peta kekuatan sepak bola Asia dalam beberapa tahun ke depan. Nama Milion Manhoef selama ini dikenal sebagai winger eksplosif dengan kecepatan dan kelincahan tinggi. Ia memiliki kemampuan menggiring bola yang agresif, serta keberanian melakukan duel satu lawan satu. Sementara Kenneth Taylor adalah gelandang modern dengan visi permainan matang, distribusi bola akurat, dan kecerdasan membaca ruang. Kombinasi keduanya menghadirkan keseimbangan antara kreativitas dan dinamika di lapangan. Keputusan ini tentu mengejutkan publik Eropa. Banyak yang tidak menyangka dua talenta dengan prospek cerah di kompetisi elit justru memilih jalur baru dengan membela Indonesia. Namun di balik itu, ada gambaran proyek besar yang sedang dibangun Federasi Sepak Bola Indonesia, dengan visi jangka panjang dan ambisi menembus level persaingan yang lebih tinggi. Langkah ini juga mempertegas arah transformasi sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Federasi gencar melakukan pembenahan, mulai dari tata kelola, peningkatan kualitas liga domestik, hingga penguatan tim nasional melalui pendekatan strategis. Bergabungnya Manhoef dan Taylor memperlihatkan bahwa Indonesia kini semakin menarik di mata pemain diaspora maupun talenta internasional yang memiliki koneksi dengan tanah air. Secara teknis, kontribusi kedua pemain ini sangat signifikan. Manhoef menawarkan kecepatan di sisi sayap, sesuatu yang krusial dalam sepak bola modern. Ia mampu menciptakan peluang dari situasi sempit, memotong ke dalam untuk melepaskan tembakan, atau mengirimkan umpan silang akurat ke kotak penalti. Dalam pertandingan dengan tempo tinggi, kehadirannya dapat memecah konsentrasi pertahanan lawan. Kenneth Taylor, di sisi lain, adalah pengatur ritme permainan. Sebagai gelandang, ia mampu menghubungkan lini belakang dan lini depan dengan distribusi bola presisi. Kemampuannya menjaga keseimbangan tim dan membaca pergerakan lawan membuatnya menjadi sosok sentral dalam skema permainan. Kehadirannya berpotensi meningkatkan stabilitas lini tengah timnas Indonesia. Proses bergabungnya kedua pemain ini tetap harus mengikuti regulasi ketat dari FIFA. Perpindahan asosiasi dan kelayakan membela tim nasional baru memerlukan verifikasi administratif yang detail. Namun dengan koordinasi yang matang antara federasi dan pihak terkait, proses tersebut diyakini dapat berjalan lancar. Reaksi publik Indonesia sangat antusias. Media sosial dipenuhi pembahasan tentang bagaimana akselerasi Manhoef. Tak hanya di dalam negeri, kabar ini juga memicu diskusi di Eropa. Beberapa pengamat melihat keputusan ini sebagai simbol perubahan dinamika sepak bola global. Negara-negara di luar tradisi kuat Eropa kini semakin berani membangun tim dengan strategi modern dan pendekatan profesional. Indonesia dianggap sebagai salah satu contoh negara yang serius mengembangkan sepak bolanya. Secara psikologis, keputusan dua pemain ini memberi suntikan moral besar bagi skuad Garuda. Pemain lokal mendapat kesempatan berlatih dan bertanding bersama talenta yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Standar profesionalisme dan intensitas permainan otomatis meningkat,
mendorong seluruh tim untuk berkembang. Namun, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh nama besar. Integrasi taktik, adaptasi budaya, serta kekompakan tim menjadi faktor krusial. Tim pelatih harus mampu meramu strategi yang memaksimalkan potensi Manhoef dan Taylor tanpa mengabaikan kekuatan pemain lain. Harmoni di ruang ganti menjadi fondasi penting agar proyek ini berjalan sukses. Dari sisi komersial, dampaknya juga signifikan. Nama-nama yang dikenal di Eropa akan menarik perhatian sponsor internasional. Hak siar pertandingan timnas berpotensi meningkat, begitu pula nilai jual merchandise. Sepak bola Indonesia memasuki fase baru di mana daya tarik global mulai terbentuk secara nyata. Keputusan ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola bukan lagi sekadar kompetisi regional. Mobilitas pemain dan strategi federasi semakin dinamis. Negara-negara dengan visi kuat dapat menjadi magnet bagi talenta berbakat, asalkan mampu menawarkan proyek yang jelas dan profesional. Bagi Indonesia, bergabungnya Milion Manhoef dan Kenneth Taylor menjadi simbol keberanian melangkah keluar dari zona nyaman. Ambisi untuk bersaing di level Asia bahkan dunia tidak lagi sekadar wacana. Setiap keputusan strategis menjadi bagian dari puzzle besar menuju prestasi yang lebih tinggi. Publik kini menantikan momen resmi ketika keduanya diperkenalkan dengan seragam merah putih. Debut mereka di ajang internasional akan menjadi sorotan utama, baik di Asia maupun Eropa. Setiap sentuhan bola, setiap umpan, dan setiap gol akan menjadi bagian dari narasi baru sepak bola Indonesia. Pada akhirnya, langkah ini adalah tentang visi dan komitmen. Membangun tim nasional yang kompetitif membutuhkan keberanian mengambil keputusan besar. Dengan bergabungnya Manhoef dan Taylor, Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap menjadi pemain serius dalam percaturan sepak bola global. Geger di Eropa hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya ada di lapangan hijau, ketika kerja keras, disiplin, dan semangat kolektif diuji dalam pertandingan resmi. Jika sinergi terbangun dengan baik, era baru sepak bola Indonesia bukan lagi mimpi, melainkan realitas yang sedang dibangun langkah demi langkah. Langkah besar kembali diambil dalam perjalanan sepak bola nasional. Setelah melalui berbagai pembahasan strategis di tingkat federasi dan pemerintahan, proses naturalisasi dua striker top Eropa, Erling Haaland dan Victor Gyökeres, dikabarkan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dengan restu tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung bergerak cepat mengurus dokumen dan tahapan administratif yang diperlukan. Persetujuan Presiden menjadi titik krusial dalam mekanisme naturalisasi atlet. Proses ini tidak hanya melibatkan Federasi Sepak Bola, tetapi juga kementerian terkait, lembaga legislatif, serta instansi keimigrasian. Restu Kepala Negara menandakan bahwa proyek ini dipandang sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di panggung dunia. Erling Haaland dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di kompetisi elit Eropa. Dengan postur